Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu akan membahas tugas mandiri pada pertemuan kelima supaya kalian lebih paham apa yang dipelajari pada sel volta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Pembahasan tugas mandiri pada pertemuan kelima, Ibu langsung pada nomor 2 karena nomor 1 sudah dibahas pada pertemuan keempat sebagai contoh soal. Sekarang Ibu akan bahas soal nomor 2. Kalian yang sudah mengerjakan, yang sudah Ibu nilai, mohon kalau ada kesalahan di dalam menyelesaikan tugas mandiri yang kalian kerjakan diperbaiki dan dipahami. Kita mulai ya anak-anak, tugas mandiri nomor 2. Kita lihat di sini anak-anak, perhatikan sel galvani berikut. Nah, ini ada sel galvani atau sel volta terdiri dari dua tabung atau 2 gelas kimia di mana dicelupkan dengan larutan elektrolit, masing-masing dicelupkan dengan logam sebagai elektroda. Yang sebelah kiri itu elektrodanya platina, sebelah kanan elektrodanya nikel. Menghubung dari kedua larutan elektrolit ini dihubungkan dengan tabung U terbalik yang diisi larutan elektrolit juga yang berisi ion-ion yang fungsinya untuk menetralkan kedua larutan tersebut. Nah, pertanyaannya, identifikasi apa yang terjadi di katoda dan anoda. B, tuliskan reaksi selnya. C, tuliskan notasi selnya. Ya, kita mulai anak-anak, kita jawab. Untuk menjawab soal ini, maka kita ingin karena tidak ada data potensial sel dari ion-ion logam tersebut, maka kita gunakan jembatan keledai istilahnya, yaitu dengan menggunakan data deret volta ya. Jadi deret volta ini adalah deret logam yang menentukan logam mana yang dapat berada di katoda dan logam mana yang berada di anoda berdasarkan nilai potensial selnya. Sekarang kita lihat, nah, yang di sebelah kiri elektrodanya platina ada logam Cr3+. Nah, dan di sebelah kanan itu ada ion logam Ni2+. Kita lihat, nah, di deret volta, nah, Cr dengan Ni. Nah, Cr letaknya di sebelah kiri, nah, dibandingkan dengan Ni. Jadi Cr dapat mereduksi Ni karena Ni potensialnya kalau sebelah kanan itu lebih positif atau lebih besar, berarti Ni terjadi reaksi reduksi. Nah, sedangkan Cr letaknya di sebelah kiri dari Ni, berarti potensial reduksinya lebih kecil dari Ni, maka dia reaksinya adalah oksidasi. Reduksi terjadi di katoda, oksidasi terjadi di anoda ya. Oke. Nah, jadi kita bisa meramalkan logam mana yang berada di katoda dan logam mana yang berada di anoda. Oke. Nah, jadi jawabannya A jelas ya, karena potensial Ni itu lebih besar, lebih positif daripada potensial krom karena letaknya di sebelah kiri Ni, maka Ni akan mengalami reduksi di katoda.
dan Cr akan mengalami oksidasi di anoda. Reaksinya apa yang terjadi di katoda? Yaitu reaksi reduksi. Jadi yang direduksi logam Ni ya. Ni 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Ni. Di anoda logam apa nak? Nah, di anoda karena anodanya itu Cr letaknya di sebelah kiri Ni mengalami reaksi oksidasi. Jadi logam Cr menjadi Cr3 plus ditambah 3 elektron. Lalu reaksi katoda dan anoda dijumlahkan dan elektron itu agar bisa didelete, dicoret ya, harus dikali silang agar elektron di ruas kiri dan kanan sama banyak. Jadi persamaan di katoda dikalikan 3, persamaan di anoda kalikan 2 supaya jumlah elektronnya sama ya. Sehingga persamaan di katoda 3Ni2 plus, elektronnya diganti nak, 2 kali 3 6 menjadi 3Ni. Di anoda kali 2 nak, 2 Cr menjadi 2 Cr3 plus ditambah, nah elektronnya bukan 3 kali 2 jadi 6 elektron. Elektron yang di ruas kiri dan kanan itu sama-sama 6, sudah dikali silang sehingga bisa dicoret. Nah, jumlahkan persamaan yang ada di ruas kiri, yaitu 3Ni2 plus ditambah 2 Cr menghasilkan 3Ni plus 2 Cr3 plus. Reaksi ini berlangsung atau spontan. Bagaimana penulisan notasi selnya nak? Penulisan notasi selnya adalah oksidasi dulu. Jadi di sebelah kiri oksidasi di anoda. Di sebelah kanan baru reaksi reduksi di katoda. Elektrodanya di sebelah kiri PT, tulis PT tegak lurus. Reaksi oksidasi itu adalah 2 Cr garis tegak, itu artinya panah menjadi 2 Cr3 plus. Elektron nggak usah ditulis kembali karena sudah di-delete. Garis tegak 2 itu artinya memisahkan setengah reaksi ya, atau di dalam gambar ini namanya jembatan garam ya. Lalu reaksi reduksinya di sebelah kanan, reaksi reduksinya 3Ni2 plus menjadi 3Ni. Nah, garis tegak lagi, elektrodanya adalah Ni, nikel. Jadi begitu ya anak ya, pada pembahasan nomor 2. Kita lanjut. Bagaimana pembahasan pada nomor 3? Nah, kalau pada nomor 3 ini selnya, potensial selnya sudah ada nak. Ya, elektrodanya kita lihat di katoda ada elektroda, di anoda ada nih, di anoda logam Zn, di katoda logam platina. Ini ada potensial selnya 2,715 dan jembatan garam ada elektrolitnya ya untuk menetralkan kedua larutan tersebut. Pertanyaannya sama seperti soal nomor 2. Identifikasi katoda dan anodanya. B. Tentukan setengah reaksi oksidasi dan reduksi, dan C. Tentukan notasi sel volta. Karena di sini ada data nilai potensial selnya, maka kita cari data potensial reduksi. Ya, kita cari ya. Nah, ini adalah data potensial reduksinya ya, kita cari. Logam apa saja? Di dalam larutannya ada Zn2 plus di sebelah kiri, lalu di sebelah kanan ada logam Co ya, Co2 plus. Nah, kita lihat ini data potensial reduksinya. Kita lihat nah,
Potensial reduksi Zn2 plus ditambah 2 elektron menjadi Zn. Nilai potensialnya min 0,76 volt ya. Sekarang kita bandingkan yang di bawah. CO2 plus ditambah 2 elektron menjadi CO. Nilai potensialnya adalah min 0,28 volt. Nah sekarang kita bandingkan dari potensial reduksi Zn dan CO, mana yang lebih besar? Itulah yang mengalami reduksi di katoda. Karena nilainya negatif dua-duanya, maka yang lebih besar itu adalah yang nilai negatifnya lebih kecil. Jadi mana yang mengalami reduksi? CO min 0,28. Mana yang mengalami oksidasi? Yang nilai potensialnya adalah lebih kecil. Yang mana yang lebih kecil? Zn min 0,76 volt. Jadi kita bisa menentukan di katoda itu logam apa, reaksi reduksi di anoda itu logam apa ya. Kita lihat jawabannya nak. Karena potensial Zn itu min 0,76 volt itu lebih kecil dari potensial kobalt min 0,28 volt, maka di katoda direduksilah CO yang nilai potensialnya lebih besar. CO2 plus ditambah 2 elektron menjadi CO. Di anoda adalah Zn. Ini nilai potensial reduksinya ya. Karena nilainya lebih kecil ya. Apa yang terjadi reaksi di katoda? Di katoda itu reaksi reduksi. Logamnya CO ditambah 2 elektron menjadi CO. Nilai potensialnya min 0,28 volt. Di anoda yaitu logam Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah, persamaannya potensial reduksinya itu untuk Zn nilainya adalah min ya nih min 0,76 dirubah menjadi oksidasi, persamaannya dibalik, yang kanan menjadi yang kiri jadi yang kanan. Jadi ini persamaan di data adalah persamaan potensial reduksi. Nah, dirubah menjadi oksidasi, maka persamaannya kita balik. Jadi yang kanan jadi yang kiri jadi yang kanan ya, tukar tempat nak. Maka nilai potensialnya nak dari min 0,76 karena dibalik menjadi plus 0,76. Kita jumlahkan. Elektron yang ada di ruas kiri dan kanan sama banyak, berarti kita delete. Jumlahkan persamaan ini katoda dan anoda. Yang ruas kiri panah CO2 plus ditambah Zn menghasilkan CO ditambah Zn2 plus. Maka nilai potensinya spontan karena nilai positifnya lebih besar daripada negatif. Maka potensialnya adalah 0,48 volt. Bagaimana penulisan notasi sel voltanya? Seperti yang tadi di nomor 2, maka di sebelah kiri reaksi oksidasi dulu di anoda ya, elektrodanya ditulis Zn garis tegak, Zn menjadi Zn2 plus ya, elektron gak usah ditulis, garis sejajar itu memisahkan antara dua sel ya. Lalu reaksi reduksinya apa? CO2 plus menjadi CO ya. Jadi garis tegaknya itu tanda panah menjadi CO. Nah, elektrodanya apa? Di kanan platina ya. Ini adalah notasi selnya. Itu soal pembahasan nomor 3. Sekarang bagaimana kalau pembahasan nomor 4 ya? Nomor 4 itu soalnya saja, tidak ada gambar. Nih, pertimbangkan sel galvani ada 3 sel ya.
Yang nomor 1 nilai konsentrasi ionnya antara reaksi reduksi dan reaksi reduksi ini ya. Dari CO ke CO2 plus, nih reaksi oksidasi ion-ionnya sama. Nomor 2 adalah ion-ionnya konsentrasinya berbeda. Nomor 3 konsentrasinya ion-ionnya adalah sama ya. Sekarang buatlah rangkaian sel volta, kemudian beri label bagian mana yang anoda dan katoda. Tentukan arah aliran elektron dan ion. Jadi arah aliran elektron itu dari semua sel ini sama. Nah, arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda. Ya, ingat dari arah anoda ke katoda. Kita bahas satu persatu. Ya, kita lihat tabelnya. Nah, ini ada tabelnya ya. Hitunglah nomor 1 potensial sel dari Cu menjadi Cu2 plus. Jembatan garam, lalu Fe3 plus menjadi Fe. Ini konsentrasinya sama-sama 1 molar ya. Karena konsentrasinya sama, maka rumusnya adalah E sel adalah E katoda dikurangi E anoda. Yang di katoda itu apa? Yang mengalami reaksi reduksi. Nah, dari notasi sel itu mana yang mengalami reduksi? Yaitu Fe. Nah, lalu yang mengalami oksidasi adalah di anoda. Nah, dari notasi sel ini yang mengalami oksidasi adalah Cu ya. Kita lihat di notasi selnya di sebelah kiri, Cu menjadi Cu2 plus. Naik kan di lognya. Kalau naik berarti reaksinya oksidasi. Sedangkan yang di kanan Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Jadi muatannya turun. Jadi reaksinya reduksi. Maka menghitung potensial sel, ingat rumusnya. E0 artinya diukur dalam keadaan standar katoda dikurangi E0 anoda. Lihat di tabel. Nah, potensial Fe katoda itu apa? Ion Fe3 plus ya. Nah, dilihat di tabel. Nah, ini ada tabelnya. Ternyata nih kita lihat Fe3 plus menjadi Fe2 plus ya. Nah, nilainya itu adalah 0,77 volt dikurangi. Nah, di anoda itu apa? Cu ya. Nah, kita cari di sini ada ya. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu 0,34 volt dikurangi 0,34 volt. Jadi hasilnya karena positifnya lebih besar ya, 0,77 dikurangi 0,34 volt. Hasilnya 0,43 volt. Ya, reaksi ini berlangsung ya. Ini kalau dilakukan rumus ini dilakukan apabila konsentrasinya semua ion-ionnya sama. Nomor 1 ya. Sekarang bagaimana kalau konsentrasi ion-ionnya berbeda? Nah, ini ada yang sama juga, yaitu di nomor 3 ya. Di nomor 3 itu di katoda ion-ionnya sama 0,1 molar. Di anoda konsentrasi ion-ionnya sama 0,1 molar. Jadi bisa menggunakan rumus E sel adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda ya. Nah, atau dengan cara menjumlahkan persamaan. Di katoda reaksi reduksi. Jadi 2 Fe3 plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Fe2 plus. Berapa nilai potensialnya? 0,77 volt. Jadi asalnya ini ya nah 1 nih, asalnya Fe3 plus ditambah elektronnya 1 menjadi Fe2 plus ya.
Lalu di anoda reaksi oksidasi Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Agar elektronnya menjadi sama, maka persamaan di katoda kali 2 ya. Jadi 2 Fe3+ ditambah elektronnya asalnya 1 kali 2, lalu Fe2+-nya juga kali 2, tapi tidak untuk nilai potensialnya. Jadi yang dikalikan cuma persamaan. Nilai potensial tidak dikalikan ya. Nah, kalikan 2. Yang persamaan anoda kali 1. Sehingga jumlah elektronnya ada di ruas kiri dan di ruas kanan sama. Jadi bisa dicoret ya. Maka kita jumlahkan persamaan yang ada di ruas kiri. 2 Fe3+ ditambah Cu menjadi 2 Fe2+ ditambah Cu2+. Karena persamaan potensial reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu itu nilainya kan 0,34 volt. Dirubah menjadi reaksi oksidasi, maka asalnya positif menjadi negatif ya. Nilainya berapa? Min 0,34 volt. Jadi kalau kita jumlahkan 0,77 volt ditambah min 0,34 volt hasilnya 0,43 volt. Jadi bisa dilakukan 2 cara. Dengan cara menjumlahkan persamaannya atau dengan cara menggunakan rumus E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kalau ingat anak-anak konsentrasi ion-ionnya sama. Kalau nomor 2, nah konsentrasinya berbeda. Di katoda ion Fe3+ konsentrasinya 5 molar ya. Di anoda konsentrasi ion CO2+-nya adalah 1 molar. Gimana cara menghitung potensial selnya kalau konsentrasi ion-ionnya berbeda? Maka menggunakan rumus Nernst, bukan rumus yang tadi ya. Jadi kita gunakan rumus Nernst. Kita lihat rumus Nernst itu untuk menghitung potensial sel, konsentrasi selnya berbeda. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ya. Nah, kita lihat sel konsentrasi adalah sel volta yang kedua elektrodanya ada anoda dan katoda berjenis sama, tetapi konsentrasinya berbeda. Jadi penggunaan rumus Nernst ya. Biasanya sel konsentrasi terjadi pada larutan asam H+. Yang pada reaksi di anoda dan katodanya atom hidrogennya akan habis bereaksi. Nah, jadi rumus Nernst itu dilakukan menghitung potensial sel yang berbeda nilai konsentrasinya. Contohnya di gambar sel galvanik, di sebelah kiri CuSO4 konsentrasinya Cu-nya 0,01 molar. Di sebelah kanan CuSO4 ion Cu-nya 1 molar. Berbeda. Jadi menghitungnya menggunakan rumus Nernst ya. Rumus Nernst itu yang bagaimana? Nah, kita lihat rumus Nernst itu adalah yang ini. Nah, ini adalah rumus Nernst. E sel sama dengan E0. Jadi E0 itu potensial yang diukur dengan standar ya, yang nilai konsentrasinya sama, dikurangi 0,0592 per N. N-nya itu adalah N-nya itu elektron yang terlibat. Loh, Kise. Nah, Kisenya itu adalah ketetapan kesetimbangan ion. Kita sudah belajar di kelas 11 tentang ketetapan kesetimbangan ya. Kita lihat berikutnya untuk soal nomor 2 kita bahas. Nih, pembahasan soal nomor 4 yang B-nya yang nomor 2 ya. Soalnya Cu menjadi Cu2+, itu reaksinya oksidasi 1 molar ion Cu2+-nya.
lalu Fe3 plusnya 1 molar, lalu Fe2 plusnya 5 molar dengan elektroda untuk Fe adalah platina. Nah, sekarang kita karena konsentrasi ion-ionnya itu berbeda, maka kita menggunakan persamaan Nernst ya. Nah, ini persamaan Nernst yang tadi. Nah, kita masukkan. Kita lihat di katoda reaksinya apa? Di katoda itu reduksi ya, Fe3+ ditambah elektron menjadi Fe, potensialnya 0,77 volt ya. Elektrodanya platina, konsentrasinya 1 molar. Di anoda ada apa? Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron ya. Karena elektron di persamaan katoda itu tadi sudah dijelaskan 1, sedangkan di anoda itu melepaskan 2 elektron tidak sama, maka di katoda kali 2, di anoda kali 1. Tapi potensialnya nggak usah dikalikan ya. Nah, kita jumlahkan elektronnya kiri kanan dicoret ya. Seperti tadi yang dijelaskan di soal nomor 1 ya. Sehingga persamaannya 2Fe3+ ditambah Cu menjadi elektronnya di delete ya, karena kiri kanan sama. 2Fe2+ ditambah Cu2+ nilai potensialnya 0,43 volt ya. Ini yang diukur dalam keadaan standar ya. Nah, sekarang kita masukkan bagaimana untuk tidak standar yang konsentrasinya berbeda. Maka NO ada standar ini yang tadi kita hitung 0,43 volt dikurangi 0,0592 nih nak, 0,0592 kali loh. Nah, kita lihat persamaan nih, lohnya persamaan ion. Menghitung Kise, ingat rumusnya, hasil kali konsentrasi yang ada di ruas kanan dipangkatkan koefisien dibagi hasil kali konsentrasi yang ada di ruas kiri dipangkatkan koefisien. Jadi kali loh Cu2+ kali Fe2+ pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena koefisien Fe-nya ada 2. Di bagian di ruas kiri Fe3+ pangkat 2. Cu jangan dimasukkan karena logam. Jadi dalam rumus menghitung Kise, tetapan kesetimbangan itu yang fase padat tidak dimasukkan ke dalam rumus. Yang dimasukkan ke dalam rumus adalah yang ion dan gas ya. Maka kita hitung, nah standar tadi ketemu 0,43 volt dikurangi 0,0592 dibagi 2. 2 itu dari mana? Ini elektron yang terlibatnya itu 2. Jadi bagi 2. Hasilnya 0,0296 kali loh. Nah, Cu2+ itu di soal nih. Nah, 1 molar. Nah, tulislah 1. Nah, Fe2+ di soal 5 molar, tulislah 5. Lalu Fe3+ 1 molar. Nah, jadi semua diganti dengan nilai konsentrasi yang sudah diketahui. Ya. Hasilnya 1 kali 5 kuadrat ya 25, dibagi 1 kuadrat ya tetap 1 ya. Hasilnya loh 25. Nah, sekarang kita hitung 0,43 volt dikurangi 0,0296 kali loh 25 itu 1,34 ya. 0,43 volt dikurangi 0,0296 kali 134 hasilnya 0,039664 volt. Maka dihitunglah 0,39 volt. Jadi kita lihat nak, kalau konsentrasinya berbeda, maka nilai potensialnya itu lebih kecil dibandingkan dalam keadaan standar yang konsentrasi ion-ionnya sama ya. Itu kesimpulannya. Sehingga kita bisa menjawab nak. Kita bisa menjawab soal nomor 4 tadi ya.
Jadi yang mana urutannya? Jadi urutannya yang nilai potensial sama itu nomor 1 dan nomor 3 sama nilainya karena konsentrasinya sama, sedangkan yang nomor 2 berbeda ya, lebih kecil. Kita lanjut. Nah, itu adalah menghitung potensial sel yang berbeda konsentrasinya. Ingat menggunakan rumus Nernst. Tetapi kalau yang konsentrasi ion-ionnya sama, menghitung sel sama dengan E0 di katoda dikurangi E0 di anoda. Ingat ya nak ya? Nah, ini tugas kalian pada pertemuan mandiri ke-6. Kerjakan dengan caranya. Di modul itu sudah ada jawabannya, tapi cek jawabannya itu betul atau tidak. Nah, sekarang kita lihat, Ibu ambil contoh soal nomor 1 ya. Nomor 1 itu kita lihat. Nah, diketahui data potensial elektroda sebagai berikut. Nah, ini ada datanya. Nah, ditanyakan mana yang berlangsung spontan tapi menghasilkan potensial terbesar. Nah, untuk menghasilkan potensial terbesar kita lihat data di mana ion logam reduksi itu cari yang potensial terkecil dan cari potensial terbesar. Jadi potensial yang terkecil sebagai anodanya, potensial reduksi terbesarnya sebagai katodanya. Nah, ya. Jadi berdasarkan data di atas, potensial reduksi terbesar adalah di SN ya, karena nilainya sama-sama negatif. Jadi kalau nilai besar itu yang negatifnya kecil, nak. Min 0,14 volt berarti di katoda ya. Lalu kita cari yang potensialnya terkecil. Nah, yang terkecil adalah Mg. Jadi negatif 2,37. Nah, kalau negatifnya nilainya besar tapi negatif artinya kecil, nah ya. Min 2,37 volt. Jadi Mg itu di anoda, dioksidasi. Rumusnya langsung nah, sel E katoda direduksi dikurangi E anoda. Nah, E katoda nilainya berapa nak? Nah, di katoda nilainya min untuk Sn, yaitu ESN dikurang E0 Mg. Jadi Sn mengalami reduksi di katoda, Mg mengalami oksidasi di anoda. Sn-nya nilainya berapa di data? Masukin aja min 0,14 volt. Mg di data nggak usah dirubah, Mg aja lihat di data berapa, min 2,37 min. Nah, min dengan min jadi plus nah ya. Jadi min 0,14 ditambah 2,37 jadi 2,23 volt. Nah, ini nilainya. Nah, berlangsung. Jadi jawabannya adalah yang A ya nak ya. Nah, Mg-nya mengalami reaksi oksidasi, SN2+-nya mengalami reduksi. Jadi dijawablah dengan caranya. Tinggal 9 soal lagi, kalian bisa melaksanakannya. Dicoba ya nak ya, mudah-mudahan apa yang barusan Ibu sampaikan dalam pembahasan soal ini dapat dipahami dengan baik. Demikian, nah yang sudah Ibu sampaikan, semoga kalian dapat mengerjakan soal-soal tugas mandiri ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar nak. Insya Allah kalau sudah pertemuannya tatap muka, materi yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ibu dan kita diskusikan bersama. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.